Cek, 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 cek. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya. Baik, pada mata kuliah media pembelajaran pada pertemuan kedua ini, kita akan membahas beberapa yang perlu akan kita bahas yang kemarin sudah kita sepakati dalam apa namanya kontrak perkuliahan. Jadi semuanya semoga diberikan kesehatan dan lindungan dalam masa pandemi seperti ini. Baik, akan saya share PPT-nya. Oke. Media pembelajaran IPA 2 SKS. Nah, kita pelan untuk yang pembahasan pertama yaitu tentang media pembelajaran. Nah, apa itu media pembelajaran? Kita lihat. Nah, kita harus tahu dulu konsep apa itu yang namanya belajar. Nah, belajar itu pada prinsipnya adalah proses interaksi, di mana proses interaksi itu dengan lingkungan. Nah, dengan adanya proses interaksi dengan lingkungan itu menyebabkan perubahan perilaku, di mana merupakan belajar itu sendiri bisa disimpulkan bahwasanya merupakan usaha yang dilakukan seseorang melalui interaksi dengan lingkungan untuk merubah perilakunya. Nah, tidak lepas belajar itu pasti tidak lepas dengan yang namanya hasil belajar. Nah, hasil belajar di sini ya yang dimaksud adalah perubahan yang relatif permanen, di mana dari aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotor. Jadi benar-benar itu yang namanya hasil belajar. Jadi apa yang disebut dengan belajar itu tidak bisa lepas dari yang namanya hasil belajar. Nah, sedangkan apakah mengajar itu? Nah, bagaimana dengan pembelajaran? Nah, mengajar itu adalah upaya menciptakan kondisi agar setiap proses belajar agar terjadi proses belajar. Nah, pembelajaran lebih menggambarkan pada usaha guru untuk membuat proses belajar pada siswanya atau peserta didiknya. Nah, menurut si Ali tahun 92 mengatakan bahwa mengajar atau pembelajaran adalah segala upaya yang disengaja dalam rangka memberikan kemungkinan bagi siswa untuk terjadinya proses belajar yang sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan. Makanya kan awal kita dulu kan kita merumuskan dulu, kita kontrak dulu ini yang akan kita pelajari. Jadi kondisinya dalam mengajar itu benar-benar kita itu paham di situ. Nah, sedangkan peranan guru yaitu menyediakan, menunjukkan, membimbing, dan memotivasi siswa untuk berinteraksi secara aktif dengan berbagai sumber belajar yang ada. Nah, di sini sudah saya garis bawahi apa itu sumber belajar itu harus tahu. Jadi harus sinkron antara belajar, hasil belajar, terus pembelajaran, mengajar itu harus tahu dan sumber belajar itu apa. Nah, sumber belajar menurut Asosiasi Komunikasi Teknologi Pendidikan ICT, sumber belajar adalah semua sumber baik data, orang, benda yang dapat digunakan untuk memberikan kemudahan belajar bagi siswa. Nah, menurut prosesnya, sumber belajar dibagi menjadi satu, sumber belajar yang dirancang, learning resource by design. Yang kedua, sumber belajar yang dimanfaatkan atau learning resource by utilization. Nah, jadi yang dimaksud di sini adalah sumber belajar yang dirancang. Jadi memang sumber belajar itu sudah dirancang dulu. Oh, kita akan mempelajari tentang sistem pencernaan. Nah, kita memakai buku banyak, tapi kita merancang sebuah sumber belajar itu supaya sesuai dengan tujuan yang kita harapkan di saat pembelajaran itu. Nah, kita rancang sedemikian rupa menggunakan berbagai banyak sumber sehingga kita jadikan satu menjadi sebuah sumber belajar yang baru di situ.
Beda lagi dengan sumber belajar yang dimanfaatkan, itu biasanya ada buku atau media yang sudah jadi, habis itu dimanfaatkan untuk menjelaskan ya, seperti guru-guru saat ini ya, entah itu sudah ada buku, ada itu yang sudah jadi produk orang lain, terus kita uh, manfaatkan dan kita tinggal menggunakan untuk belajar. Ada torso dan lain-lain. Jadi dia tidak merancang sendiri sesuai tujuan yang ingin si guru itu capai pada saat itu. Sumber belajar itu ada beberapa aspek yang harus benar-benar dipahami. Yang pertama, di dalamnya pesannya itu apa? Itu ada ide, fakta, dan informasi orangnya. Jadi uh, bisa dari orang, itu bisa dari guru, pustakawan, atau dosen. Bahan atau software itu bisa dari buku teks, kaset, transparansi, terus alatnya atau berdasarkan alat itu ada OHP, ada komputer, ada handphone dan lain-lain. Nah, tekniknya itu bisa secara demonstrasi atau diskusi. Nah, itu bisa jadi. Nah, latar atau lingkungan itu bisa gedung sekolah, kebun, laboratorium. Jadi sumber belajar itu bisa berupa pesan atau berupa dari seseorang atau dari software atau bahan atau media, nah atau dari alat atau menggunakan teknik atau latar atau menggunakan lingkungan. Jadi harusnya sumber belajar itu banyak sekali di dalamnya. Gitu. Nah, terus media pembelajaran itu apa? Nobita pun juga bingung. Media pembelajaran itu apa? Nah, media itu berasal dari bahasa Latin, yaitu medium atau perantara. Ingat, ini sebagai konsep dasarnya. Jadi media itu hanya sebagai perantara. Rata-rata kan itu guru-guru itu media itu sebagai dewa. Semua yang tahu itu di media itu semua jadi menjadi sumber yang benar-benar semua tahu. Pada prinsipnya media itu adalah sebuah perantara. Nah, segala sesuatu yang dapat mengantarkan sumber informasi kepada penerima informasi. Nah, itu adalah media. Jadi, nah ini menurut Sadiman berpendapat bahwa media adalah segala bentuk dan saluran yang digunakan orang untuk menyalurkan pesan atau informasi. Contohnya seperti ini, saya pengen mengedukasi warga itu tentang apa namanya bahaya COVID. Tapi saya akan kesulitan kalau kita ngumpul bareng aja nggak boleh. Nah, salah satunya menggunakan media, entah itu media elektronik, media cetak, atau dan media-media yang lain. Nah, itu yang dimaksud diri media. Sedangkan pembelajaran itu adalah usaha guru untuk membuat proses belajar pada siswanya yang disadari dan dilakukan untuk suatu tujuan berupa tingkah laku yang diharapkan. Nah, hakikatnya proses komunikasi interaksi antara guru dan siswa itu harus ada di situ. Diskematikkan itu bentuknya seperti ini. Jadi sumber informasi itu ada medianya baru diterima oleh penerima informasi. Sumber informasi lagi itu. Jadi posisi interaksi antara guru dengan peserta didik dengan guru itu harus ada di dalamnya. Itu yang namanya pembelajaran. Nah, sedangkan media pembelajaran itu adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima, sehingga dapat membangkitkan keinginan, motivasi, serta merangsang pikiran, perasaan, perhatian, serta minat siswa untuk terjadinya proses belajar mengajar. Nah, ini sesuai dengan teorinya si Hamalik tahun 94 bahwasanya merupakan alat, metode, dan teknik yang digunakan dalam rangka lebih mengefektifkan komunikasi dan interaksi antara guru dan siswa dalam proses pendidikan dan pengajaran di sekolah. Jadi itu konsep utama dari media pembelajaran. Nah, terus apa bedanya media pendidikan dengan media pembelajaran? Nah, apa pula bedanya alat peraga, alat bantu guru, dan alat bantu audiovisual? Nah, itu
kadang menjadikan salah kaprah di dalamnya. Penggunaan media dalam proses pembelajaran itu yang pertama harus diperhatikan adalah tujuannya bagaimana. Terus habis itu kita harus penetapan isi dan metode. Baru kita tentukan apakah ini cukup guru saja untuk penyampaian, apakah perlu guru dan perlu medianya atau cukup media saja. Nah, baru ini sudah jadi kita perhatikan siswanya bagaimana. Nah, jadi media apa yang sesuai untuk memberikan pengalaman belajar pada siswa itu konsepnya seperti ini. Jadi karakteristik audience. Nah, itu ada segitiga atau piramida belajar atau learning pyramid. Di sini kita bisa melihat kalau siswa itu hanya membaca atau melihat itu saya kira dia akan cepat lupa. Tapi dia kalau hanya membaca saja itu yang paling hanya 10% yang dia tangkap. Tapi kalau dia melihat dan mendengarkan itu bisa 20%. Contoh mendengarkan musik sama di video kayak gitu kan lebih paham kan. Contoh ya kalian mendengarkan Blackpink atau apa itu kan lebih paham, lebih cepat ingat. Yang selanjutnya yang keempat itu demonstrasi atau demonstration. Itu peserta didik dia akan lebih besar dalam penerimaan ilmunya, kurang lebih 30% di dalamnya. Ketika diskusi lebih baik lebih lagi karena dia harus mengintegrasikan antara pikiran, otak, hati, apa yang dilihat dari teori yang sudah dipelajari. Nah itu karena harus menghubungkan otomatis dia akan ada proses berpikir di situ sehingga penerimaannya jauh lebih besar 50%. Apalagi kalau dia sampai melakukan sesuatu atau practice doing itu sampai 75%. Kalian pengen mempelajari tentang optik. Kalian hanya membaca fundamental of optik dengan kalian melakukan praktikum tentang optik, saya kira akan lebih mudah konsepnya menerimanya yaitu dengan praktikum atau practice doing atau melakukan sesuatu. Nah, paling tinggi adalah teach other. Dia benar-benar sampai biasanya disebut dengan aktualisasi diri di sini. Nah, jadi ada tiga aspek yang ada di tubuh kita. Ketika visual saja itu kurang, ya dia juga hanya sedikit penerimaannya. Ketika auditori saja atau mendengar saja, dia juga cepat lupa. Tapi kalau sampai dia kinestetik do it atau melakukan sesuatu, pasti dia juga melihat, juga mendengar, juga melakukan. Itu jauh lebih besar kemungkinannya peserta didik itu bisa menerima konsep suatu pembelajaran. Nah, kalau dilihat seperti ini diagramnya, ini hierarki Hoban dan Zisman, di mana ketika itu hanya berupa kata-kata, pasti jauh lebih abstrak. Orang itu akan lebih bingung. Tapi kalau kita mengkaitkan dengan real situasi atau kondisi situasi real, situasi nyata, itu jauh lebih konkret sehingga lebih mudah diterima. Kalian pengen mempelajari tentang sistem pencernaan, kalau hanya ngomong-ngomong kata-kata itu saya kira dalam pikiran peserta didik dia akan semakin abstrak. Tapi kalau kalian bisa menampilkan medianya, kilo mulut di sini, habis itu masuk kerongkongan terus masuk lambung. Nah, bentuk lambung itu seperti ini ya. Nah, itu kan mendekatkan pada real situation. Oh, ternyata itu betul. Ya, seperti itu lah. Coba kalau dalam bentuk kata, sistem pencernaan adalah bla 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 dan masuk mulut terus kerongkongan terus lambung. Lah bentuk ising koyo ngopo.
dan itu hanya kata-kata. Pernah toh melihat buku-buku fundamental zaman-zaman dulu kan jarang ada yang ada menggunakan gambar dan hanya tulisan. Saya kira kalian lebih lebih bingung. Ini kayak nih buku Fisdas, Kimdas itu kan biasanya hanya kata-kata fundamental of optik kayak gitu kan. Hanya kata-kata tidak ada gambar dan lain-lain itu kan semakin abstrak. Setelah dilihat kan iki loh konsep iki seperti ini dalam gambar, video, flash atau apa. Oh, ternyata seperti itu, ternyata gitu. Nah, itulah dari melihat inilah ini harapannya semakin konkret kita memberikan pembelajaran itu semakin mudah dipahami oleh peserta didik. Nah, manfaat media dalam pembelajaran yang pertama, penyampaian materi pembelajaran dapat diseragamkan. Itu pasti kan kita harus melihat, kita harus menganalisis dulu, memproses dulu tujuannya bagaimana, mana yang harus dipelajari pada pertemuan ini. Nah, itu bisa diseragamkan. Terus proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. Tadi konsep tadi ada apa namanya? Aktualisasi diri, konkret abstrak tadi. Nah, proses pembelajaran menjadi lebih interaktif pasti kalau ini. Jadi lebih ya tapi tergantung dalam pembuatan medianya sih. Kalau medianya hanya sebatas dia suruh membaca itu akan susah. Tapi kalau dia sampai membuat media itu menginstruksikan si pengguna itu melakukan sesuatu, nah itu yang disebut dengan interaktif. Makanya nanti dalam media pembelajaran IPA ini saya ingin membekali semuanya membuat media yang benar-benar interaktif. Jadi seperti itu. Jadi karena tadi semakin banyak indera yang kita gunakan sehingga lebih mudah diterima oleh peserta didik kan. Jadi makanya nanti hasil akhir dalam perkuliahan ini saya ingin membuat yang namanya multimedia interaktif. Apa itu multimedia interaktif? Nanti kita bahas setelah pembahasan ini. Yang keempat yaitu efisiensi dalam waktu dan tenaga. Nah, ini penting sekali ini waktu dan tenaga. Nah, saja meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. Ya, itu pasti karena mereka sudah nyaman, mereka sudah enak, tadi penerimaannya jauh lebih besar sehingga kualitas hasil belajar siswa pasti harusnya meningkat. Kalau dia cenderung turun, pasti ada masalah apa di situ bisa kita analisis bersama. Nah, dapat dilakukan di mana dan kapan saja. Nah, ini penting ini. Fleksibilitasnya itu harus bagus. Menumbuhkan sikap positif siswa untuk belajar dan merubah peran guru ke arah yang lebih positif dan produktif. Tidak hanya jaga produk yang sudah jadi, tapi coba yuk lebih produktif menghasilkan sesuatu. Nah, manfaat praktis media itu dapat menjadikan pelajaran yang abstrak menjadi lebih konkret, mengatasi kendala keterbatasan ruang dan waktu. Contohnya, maksudnya ini adalah mengatasi kendala. Ketika kita pengen mempelajari, contoh IPA. IPA itu saya kenal banget waktu dulu itu kita mempelajari tentang simbiosis mutualisme. Wah, itu paling fenomena paling sering dicontohkan adalah karbo dengan jalak. Nah, karbo dengan jalak zaman dulu masih banyak. Lah sekarang buru-buru ke jalak saya didol. Nah, pasar burung kebo apa namanya juga sudah berhubung sawah pun sudah banyak yang sudah hilang. Jadi untuk mencontohkan karbo dengan jala itu akan susah kalau kita selalu memperlihatkan secara langsung untuk era-era saat ini. Salah satunya dengan cara penggunaan media sehingga video di YouTube kan banyak itu tentang jalak dengan kebo, gambar jalak gitu, gambar kebo gitu, terus simbiosisnya bentuknya seperti apa, bisa kita animasikan menggunakan animasi flash atau menggunakan video di YouTube itu juga banyak. Mengatasi keterbatasan indera manusia. Nah, mengatasi keterbatasan indera manusia, contohnya kita melihat virus, melihat bakteri, kan nggak bisa kita melihat secara langsung kalau tanpa ada alat media yang namanya mikroskop atau mungkin kita slide ada foto-foto tentang bentuk
Volvox iki kaya Pak Widi gendut, jerawut-jerawut, kasar seperti itu. Atau bentuk Bacillus itu seperti ini, bentuk dia menggunakan silia itu seperti ini. Nah, itu mengatasi keterbatasan indera manusia. Dapat menyajikan objek pembelajaran yang langka dan bahaya ke dalam kelas. Contohnya kita pengen mempelajari nuklir atau uranium, kan ya kalau kita tidak memiliki pengamanan yang bagus itu kan sangat berbahaya karena memiliki radioaktif yang cukup tinggi. Nah, itu kan cukup berbahaya. Nah, dengan cara pengen mempelajari uranium itu bagaimana? Nah, menggunakan media berupa flash, berupa sekarang ada VR, ada apa augment AR, AI sekarang sudah banyak seperti itu ya. Itu cara salah satu untuk mempelajari nuklir atau uranium itu dengan seperti itu. Kalau kita pelajari langsung cukup berbahaya dan langka. Apalagi mempelajari yang langka. Kita ingin mempelajari tentang metamorfosis sempurna pada kupu-kupu. Ya bahas metamorfosis iso-iso sampai beberapa hari. Ngenteni kupu ngendok habis itu menetas menjadi ulat, terus berubah menjadi kepompong terus dia nunggu lama terus baru menjadi kupu-kupu. Ayo selak rampung nanti mengurusi metamorfosis orang lulus orang rampung-rampung untuk mata pelajaran yang lain. Nah, dengan cara dipercepat menggunakan media gambar-gambar, video dan lain-lain. Memberikan kesan yang berarti terhadap pembelajaran yang disampaikan, yaitu pasti kan ternyata seperti itu kan menjadi kesan yang berarti kan terhadap stadion. Ternyata kupu-kupu bentuk itu. Ngeri sih aku gila ternyata nonton ya sebenarnya lucu. Nah, seperti itu. Nonton otak manusia yang dajal. Terus tadi didik tak kon nyekel otak manusia yang tenanan. Gila. Jadi kan menggunakan gambar-gambar seperti ini atau torso atau apa. Pengen mempelajari tata surya, ya masa harus langsung ke luar angkasa. Jadi menggunakan gambar-gambar atau animasi-animasi. Jenis media menurut Nana Sujana itu yang pertama ada media grafis atau media dua dimensi. Itu contohnya ada foto, kartun, bagan, komik, dan lain-lain. Media tiga dimensi yaitu dalam bentuk model, solid model, model penampang, mock-up, diorama, dan lain-lain. Media proyeksi itu ada slide, film, OHP, dan yang penting penggunaan dan pemanfaatan lingkungan sebagai media pembelajaran dan lain-lain. Nah, ini saat durungnya ada proyektor ini itu dulunya menggunakan OHP bentuknya yang gambar yang pertama ini, terus berkembang menjadi proyektor. Terus, nah ini contoh gambar-gambar poster seperti ini kan termasuk dia dalam media grafis. Nah, menurut Scrum itu media itu ada berdasarkan golongan. Yang pertama media besar dan media kecil. Media besar itu diartikan adalah mahal dan kompleks, sedangkan media kecil itu sederhana dan murah. Nah, berdasarkan jangkauan, nah ini yang perlu penting banget dalam perencanaan nanti pembuatan media. Media itu pengen jangkauannya apakah massal atau kelompok atau individu. Maksudnya massal itu seperti ini. Dia seperti di sekolah. Nanti satu media tapi digunakan untuk semua dalam satu kelas itu. Atau secara media kelompok. Jadi dibuat kelompok terus membuat media untuk berdiskusi atau secara media individu. Nah, harapannya nanti Pak Widi kalian pengen membuat media individu berupa multimedia interaktif berbasis ICT seperti itu. Nah, jadi kalau dilihatin seperti ini. Jadi ada golongan media, itu ada audio, contohnya kaset ini, cetak, ini udah cetak. Sekarang ada komputer itu berbasis pembelajaran berbasis komputer atau CBI, computer based uh, computing based instruction. Jadi perlu kalian pahami model-model seperti ini. Jadi ini pengelompokan udah tahun dari 1976 sudah mengelompokkan seperti ini. Komputer itu kapan kita mengenal komputer itu kapan? Pada tahun 1976 sudah dibahas komputer itu seperti apa.
Nah, jadi sangat perlu dipahami dalam pembelajaran IPA, terutama kita dalam pembuatan media pembelajaran IPA, itu harus benar-benar kita pahami betul pembelajaran itu bentuknya seperti apa, konsepnya seperti apa, tujuan pembelajaran siapa, audiens yang akan kita ajarkan itu seperti apa. Jadi harus bisa mengkonsep sesuai dengan audiens yang akan kita ajari seperti itu akan dalam belajar. Contohnya, kalian pengen mengajarkan ke mungkin peserta atau mahasiswa yang mungkin umurnya sudah 40 tahun ke atas, kok kayak gambar kayak Pak Widi tadi Doraemon dan lain-lain, ya ora nyambung. Opo gambar opo? Jadi perlu diperhatikan, gambar-gambarnya perlu diperhatikan, konten-kontennya perlu diperhatikan. Nah, itu yang disebut dengan perencanaan dalam media pembelajaran. Nah, jadi ini video Pak Widi buat supaya kita benar-benar tahu, oh media pembelajaran, bekal awal tahu, oh media pembelajaran dari belajar itu bagaimana, sumber belajar itu bagaimana, hasil belajar itu apa, pembelajaran itu apa, itu harus benar-benar kalian paham betul konsep itu dulu. Nah, konsep itu sudah benar-benar paham, baru naik ke, oh media pembelajaran ini, oh sumber belajar ini, makanya saya harus pakai media seperti ini, medianya seperti ini. Nah, itu yang baru yang disebut dengan media pembelajaran, itu konsepnya itu seperti itu. Gitu ya, itu dari Pak Widi. Kita kembali ke diskusi via WhatsApp, kita lanjut ke grup WhatsApp gitu Pak Widi. Akhiri, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat petang.